panggolando mulolo. Di zaman orang tua dulu kita itu Pak Bu, anu masuk-masuk to umur 50 tahun ke atas, 60, 70, 80, 90, bahkan masih ada yang 100 tahun. Karena kemarin 2 kali Pak Bu saya ceramah di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Desa Molas Kecamatan Bongomeme, juga di Desa Teratai Kecamatan Tabomo. Itu yang meninggal Pak Bu umur 106 tahun dan juga 93 tahun. Diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mongo panggolando mulolo Pak Bu anu masuk umur seperti itu. Mereka sering berkumpul, mau ampuah, berdiskusi. Apa yang mereka bahas? Mereka lebih banyak menceritakan masalah-masalah ukhrawi daripada menceritakan masalah duniawi. Lalu ada satu hal penting yang mereka bahas Pak Bu Tono itu. Walolo ma'at cara liyo mahuwaling oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara pulang kembali kepada Allah. Ini yang dibahas oleh orang tua dulu kita Pak. Beda dengan zaman sekarang. Apalagi anu masuk umur seperti itu 40 tahun ke atas, 50, 60, 70, 80, mungkin 90 so tidak ada. Terkadang lebih sedikit mengingat yang namanya mati, tapi lebih banyak bohema ela ulang tahun. Apalagi lo pas ya umur 55, diberikan kue yang indah oleh anak-anak, dihiasi oleh lilin-lilin yang begitu indah, patatutulah dumay to kue happy birthday to you. Di tengah-tengah lo kue angka 55, mau hima jam 12 malam hipatea to hingga amila mahimanya may lagu lo take ino panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia mengah udah ati mau dung lagu-lagu adito bohe poblehen malikil mautu wale malikil mautu ma pola patapo masih selesai dulu sabantar anak capo tiga bohe panjang umurnya ya. Makanya kita kembali kepada nasihat Jibril tadi, silahkan hidup menurut mau dan gayamu, tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Lalu yang kedua kata Jibril, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kau cintai. Engkau mencintai keluargamu, mencintai anak dan istrimu, harta jabatan dan pangkatmu, silahkan wahai Muhammad. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu, bahwa suatu saat yang engkau cintai pasti akan kau tinggalkan. Oh tolong ngambil apa aku? Ya lu dalam mati. Foto-foto kain pusio yang nantinya akan menjadi pakaian kita terakhir. Lantas apa yang membuat kita sombong di dunia ini? Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan yang begitu panjang. Dunia bukanlah satu tujuan, namun hanyalah ladang tempat kita menanam amal-amal kebajikan yang nantinya akan tumbuh, hasilnya kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ketiga kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Mau menghalalkan segala cara, mau beribadah, tidak mau beribadah, bekerja di jalan setan, bekerja di jalan maksiat, bekerja di jalan Allah, silahkan ya Muhammad. Tapi ingat, suatu saat yang engkau kerjakan fa innaka majziyun bih, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pesan fa'u dari Jibril alaihi salam lewat baginda Nabi, juga merupakan nasihat buat kita. Makanya kita yang hidup sekarang ini Pak beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Dari penjelasan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, diangkat dari penjelasan kitab Madarijus Salikin yang dikaryakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Itu kalau tidak salah tepatnya di halaman 102 Pak Bu. Kalimah Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu 2 sifat Allah ini, sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, diangkat ini Pak Bu. Berdasarkan 2 sifat ini, Rahman dan Rahim, Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib. Oh tahu sifat itu ya Pak Bu ya? Tahu sifat-sifat Allah ya? Tahu Ibu? Tahu sifat itu ya? Karena anu dia pakai sifat itu itu Pak Bu jatah itu mulu. Tidak ada yang hidup. Jadi mesti terang tahu apa sebenarnya sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Allah pinjamkan ini Pak Bu. Tahu sifat-sifat Allah? Mai boyo nggak? Tahu ya? Mai dong sifat itu ya Pak Bu ada berapa? Ya? Ada berapa? 20. Oh belum tahu. Kok pelajaran lo anak-anak SD uti? Kuatia pun pelamai Pak Bu, bukan bermaksud menggurui, tidak.
cuma mengingatkan kembali sesama manusia, karena innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Innal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati di dalam kebaikan dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Makanya kembali saya mengingatkan, Allah itu punya 20 sifat wajib. Tonowita Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrati radat, sampai 20. Dari 20 sifat Allah ini Pak Bu, to mahelup itu tolahan toh. Cuma 7 yang Allah kasih pinjam. Jangan ambil Pak Bu. Tidak semua yang Allah kasih. Cuma dari 20 hanya 7 yang Allah kasih patoran, Allah pinjamkan. Tono uito. Allah pinjamkan kita sifat basar, mata, bisa melihat. Allah pinjamkan kita sifat sami', telinga, bisa mendengar. Allah pinjamkan kita hidung, bisa mencium. Allah pinjamkan kita mulut, kalam, bisa berbicara. Allah isi di dalam mulut ada lidah yang bisa merasakan semua jenis makanan dan minuman. Sudah 5. Lalu Allah tambah 2 sifat bonus, yaitu sifat hayat dan ilmu. Hidup itu Pak. Nantinya 7 sifat Allah ini, tahu itu medung gak saka-sakarat pahutullah Allah Ta'ala ulang itu Pak. Allah mau ambil ulang, tapi dari 7 ini tidak semua Allah cabut. Hanya 5 yang Allah ambil kembali, 2 Allah kasih tinggal Pak Bu. Karena ada dasar lo kalimat bismillah ungiun tipe itu Pak Bu. Berdasarkan kalimat bismillah tadi, toli angulo ea itu sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna dan yang paling mulia. 5 dicabut oleh Allah, yang mana? Elemen kekuatan daripada mata, tasaka-sakara itu Papa dan Ibu madi dumu'awat atau samar-samar. Elemen kekuatan daripada telinga dicabut oleh Allah. Elemen kekuatan daripada hidung, elemen kekuatan daripada mulut sudah dikunci oleh Allah. Madium tetap disalah Pak Bu. Elemen kekuatan daripada lidah yang bola taluman dum masuk, tidak bisa diterima lagi oleh lidah Pak Bu, karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elemen kekuatan semua ini Pak Bu. Tinggal 2 yang Allah kasih tinggal sifat hayat dan ilmu. Karena to saka-saka rauti Pak Bu luar biasa. Ngamilang masuk teto. Tidak ada yang tidak mau masuk di situ Bapak dan Ibu. Tidak mengenal dia ustadz-ustadzah, kiai, ulama, siapapun dia Bapak dan Ibu, ketika detik-detik akan wafat pasti melalui prosesi sakaratul maut. Dia bulati Nabi Pak Bu ikut situ. Nabi saja ikut situ. Orang yang tidak punya dosa apa-apa, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah, tapi masih melewati prosesi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu dulu kalimatnya Pak Butono, as-sakran al-maut. As-sakran itu Pak Bu hulon dalon huwa mabuk. Al-maut itu pateh, kematian. Huwa olopate itu sakara, mabuk di dalam kematian, gelisah yang tiada tertahankan. Karena detik-detik Rasulullah akan wafat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel alaihi salam mulai mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad, letahangi ngopenya wali Nabi tatahan sadiki di kerongkongan. Patati Nabi lo muati Pak Bu, mahada malakul maut. Apakah ini wahai malakul maut? Ilo rasali Nabi Pak. Apa yang Nabi rasakan bukan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut yang kata beliau bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada, bagaikan seekor kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Jauh itu ilo rasali Nabi Pak. Bukan itu. Apa yang dirasakan oleh Nabi? Getaran daripada tarikan nyawa ini Pak. Bahwa getaran ilo rasali Nabi, bukan DP sakit. Sengaja di Nabi lo nguati Pak. Te Israel tahilu moyong. Nabi yang teriak, Israel yang menangis, ya Rasulullah, ibdalil maut sakarah ya Rasulullah, la ilaha illallah, ibdalil maut sakarah ya Rasulullah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Masihkah engkau merasakan sakit padahal sudah aku ringankan sebanyak 70 kali keringanan? Di Nabi bu santai, wali Nabi Pak Bu santai, jangan cengeng. Kalau kau cinta dan sayang kepadaku, izinkan aku untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik-detik aku akan menghembuskan napas yang terakhir. Jadi Nabi teriak ini Pak Bu punya maksud dan tujuan kepada Allah. Opa tujuh di Nabi.
47 ya. Lo ayat itu Nabi Pak. Dan ayat ini sering dibawa oleh Pak Imam pada saat memimpin doa arwah. Biasa mau ngaruat ya Pak? Biasa mau ngaruat? Biasa. 40 ya mau ngaruat. Karena tajam mau ngaruat itu Bapak dan Ibu tidak mau hadir yang 40 hari. Karena tidak sampai 40 hari orang punya tajam mau ngaruat itu. Karena biasa arwah itu Bapak tanggul ngolio bidah. Ya atau zaman Nabi. Sebentar saya bahas ini Bapak dan Ibu. Ini yang biasa dibawa oleh Pak Imam pada saat memimpin doa arwah. Hedalolin Pak Imam tu umamu tabiah memimpin jamaah sholat. Ayat ini Pak Bu, Nabi yang bawa. Mana ayat yang dibawa oleh Nabi? Inilah ayat permohonan, ayat permintaan ilahi. Rabbi anta maksud waridaka madlub atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi ya Rabbi, engkau yang ku maksud, engkau yang kutuju, ridhamu yang ku cari ya Allah. Rasulullah mohonkan kepada Allah bukan untuk keluarganya. Rasulullah mohonkan kepada Allah bukan untuk anak dan istrinya, tapi Rasulullah mohonkan kepada Allah untuk kita umatnya sebanyak 3 kali. Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, wa likulli ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jangan kau timpakan, jangan kau bebankan kepada umatku sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. Bebankan kepadaku saja ya Allah. Toli anggolo Nabi itu orang tuh Pak Bu luar biasa. Makanya Allah bilang sama Nabi di dalam kitab Mutahazzul itu Pak Bu, dialog antara Allah dengan Nabi. Wala Allah Ta'ala matoli Nabi, Nabi toli mau aku ijabah, aku kabulkan permohonanmu, tapi ada syaratnya. Tolu syarat dia Pak Bu, kata Allah, yang pertama, apabila ada umatmu sering bersolawat kepada engkau, dan juga ada umatmu yang sering membesarkan namaku dengan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, maka aku akan perintahkan Israil alaihi salam untuk meringankan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. Jadi dulu syarat dia Pak Bu, gampang.